Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amdalna anka yahudu fanasara hatta tami'alatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Maaf sudah lama tidak live. Tanya banyak kesibukan. Hari ini kita akan membahas seorang domba betina bernama Monique Rizkel dengan argumen gilanya. Penasaran? Mari kita bahas. Kita lanjutkan diskusi. Saya ingin dengar suara Mbak Moni. Kita juga sempat lihat tanggapan Anda mengenai adanya nyanyian yang terindikasi dengan Israel di Al-Zaitun, belum lagi salam Ibrani yang kemudian juga dikeluarkan juga di Al-Zaitun. Respon Anda, Mbak? Ya, terima kasih, selamat malam. Kalau saya sebagai seorang yang aktivis toleransi, aktivis keberagaman, tentu sangat menyambut baik kegiatan-kegiatannya Al-Zaitun. Kenapa? Karena ini institusi Sok-sokan toleransi, tapi dia tidak bisa membedakan mana toleransi yang boleh, mana yang kebablasan dan kelewatan. institusi pendidikan dan mereka tampil institusi pendidikan Islam, tapi mereka tampil dengan wajah toleran, dengan keberagaman, yakni menyanyikan lagu Yahudi contohnya. Itu betul lagu Yahudi ya, Mbak? Iya, itu lagu kayak lagu rakyat Yahudi. Jadi bukan lagu Israel. Jadi semua orang Yahudi di seluruh dunia mengenal lagu ini. Namanya lagu Shalom Aleichem, dan Shalom Aleichem itu sendiri artinya damai atasmu. Nah, lagu juga yang mereka pernah nyanyikan yang Kalau itu baik, berarti Rasulullah mengajarkan, tapi diajarin dalilnya apa? Perlu dipertanyakan itu. yang mereka bawakan di acara saya tahun 2016 itu Hava Nagila. Hava Nagila itu artinya mari bersukaria. Nah, Jadi santri jadi Al-Zaitun pernah juga menjadi santri Al-Zaitun, anak dari Pak SPG, Syekh Panji Gumilang pernah datang untuk meminta izin supaya mereka bisa terlibat dalam acara Festival Film Toleransi yang saya adakan di tahun 2016. apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan nyanyi Oh, ketahuan. Panji Gumilang kong kali kong dengan orang kafir. Ketahuan. Kong kali kong. Dan orang yang duduk bersama orang kafir dan meninggalkan golongan muslim itu munafik.
Panji Gumilang tuh jelas dalilnya. Kata Al-Maida ayat 51 dan An-Nisa ayat 139. Lagu Yahudi dengan irama keroncong, mereka datang dengan membawa alat musik mereka sendiri. Mereka datang dengan sukarela. Dan mereka menampilkan satu lagu yang luar biasa bagus, luar biasa indah, dan sangat positif karena anak-anak santri juga menari dengan lagu Hancur hidup santri kalau kayak gini, Bu. Saya bukan dari santri ada milis, jujur. Keluarga saya tuh semuanya dari santri. Sepupu saya itu santri. Teman-teman saya itu santri. Tidak pernah kehidupan pesantren tuh diajarkan menyanyikan lagu Yahudi, budaya Yahudi, budaya di luar agama Islam tidak pernah. Hafan Nagila tadi, mari bersukaria. Kalau tentang lagu, kalau menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Karena ini hanya lagu Yahudi. Lagu berbahasa Ibrani. Toh kita memang boleh dong nyanyi lagu bahasa apa saja. Lagi pula lagu Shalom Aleihim sudah pernah dipopulerkan oleh MH Ainun Najib. Di tahun 2000-an saya sudah pernah dengar. Nah, kalau kemudian kemarin sempat viral karena beliau khotbah tentang membuka hubungan diplomatik dengan Israel di saat Lebaran, khotbah Lebarannya, ceramah Lebarannya, menurut saya juga nggak masalah, tentu saja positif. Toh negara-negara Positif apa, Bu? Dalam undang-undang kita jelas pembukaan loh, pembukaan undang-undang dasar bahwa penjajahan ada di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jelas itu undang-undang dasar pembukaan bahwa setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, begitu loh. Arab sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan lagi ungkapan untuk membuka hubungan diplomatik itu sudah pernah dilantunkan oleh Gus Dur. Dan Gus Dur tidak pernah menjadi atau dianggap salah. Justru Gus Dur sampai hari ini adalah tokoh besar bangsa. Beliau, Gus Dur, adalah rujukan intelektual Muslim. Nah, jadi apanya yang Banyak kok selain Gus Dur, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Ada juga Imam Al-Ghazali. Banyak kok, Bu. Rujukan umat Islam tuh banyak. Kan Gus Dur aja. Ada juga kakeknya Gus Dur, kayak di Asim Ashari, kayak di Ahmad Dahlan.
Bu. Rujukan Islam dengan satu doang Bu. Sekalian tergudang Bu. Yang aneh dari tindakan Al-Zaitun saat Mbak ini. Muni, tapi kalau dari pandangan Syekh Panji Gumilang dengan Israel terkesan kan mencampur baurkan antara Islam dan juga Israel, bahkan secara lokus nggak pas banget. Mengapa Apa yang salah? salam Yahudi nyanyi lagu Ibrani tadi Salah dong. Apa yang salah? Salah dong. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Bahkan Rasulullah pernah berkata, jika Musa masih hidup, Musa akan ikut aku. Itu sabda Rasulullah. lingkungan pondok pesantren yang sangat identik, sangat religius, sangat Islami. Apa yang Itu salah? yang dipersoalkan sama orang-orang Mbak Muni selama ini. Apa yang salah? Orang-orang yang masuk pesantren, santri-santri ini akan kelak menjadi pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa harus bisa punya sikap toleransi. Pemimpin bangsa harus cinta damai. Dan yang jelas di Indonesia ini sangat beragam agamanya. Toleransi di bidang apa dulu Bu? Muamalah ya, kita bangun negara ini bersama-sama. Dalam bidang akidah, maaf, lakum dinukum waliyadin. Ente urus agama ente, ane ngurus agama ane. Gak boleh dia peradukan. Emang gado-gado agama itu. Lanjut. Dan di luar sana ada yang Semoga gak kena copyright. dan di luar sana ada yang namanya agama Yahudi. Bahkan sekarang negara-negara Islam, Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab, di Tunisia. Bapak Ibu mungkin tahu, mahasiswa-mahasiswa mungkin tahu, di Tunisia itu ada sinagoga. Padahal Di Indonesia juga banyak Bu sinagog di Manado. Kurang jalan-jalan Ibu. Di Jakarta juga ada 3 sinagog. Kurang jalan-jalan. Padahal di Tunisia itu belum berhubungan dengan negara Israel. Sambil disedot Udah lama kok. Karena mereka Yahudi yang dilindungi. Itulah mulianya Islam kaum mayoritas. Agama lain seperti berada di rumah sendiri, tapi lama-lama kurang ajar. Itulah minoritas Diego di negara muslim. Lanjut, lama-lama ini kepala mereka itu. Hati-hati ya teman-teman. Nih, wajahnya nih. Kalau ketemu di forum segera keluar. Ini berbahaya nih.
Sederhanakan mungkin Mbak Munik ada masyarakat Sederhananya, yang tidak tahu sinagoga itu apa. Sinagoga itu adalah rumah ibadah umat Yahudi. Umat kita juga tahu kok sinagoga rumah ibadah Yahudi. Nah, sinagoga sudah dibangun oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Bukan dibangun oleh komunitas Yahudi ya Bapak-bapak, tapi dibangun oleh pemerintahnya. Coba bayangkan. Kenapa? Karena Timur Tengah dari dulu udah beragam, Bu. Bukan Islam aja di sana. Emang gak ada Yahudi di Mekah, di Madinah waktu zaman Rasulullah? Ada, akeh, banyak di sana. Ini kan luar biasa. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang adalah sebuah benih baik, ya saya bilang, bagi kita di Indonesia yang pluralitas. Baik apanya? Dia gak bisa bedain mana sabda Rasulullah, mana firman Allah. Gak bisa bedain dia. Al-Quran dibilang sabda, hadis dibilang firman. Kan goblok namanya. Betul gak? Gini yang besar, dan kita ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Nah tentu saja pemikirannya harus bisa sesuai ya dengan nilai-nilai Pancasila. Pemikirannya harus sesuai juga dengan konteks geopolitik. Nah alangkah baiknya kan kalau semua pesantren bisa nyanyi lagu Yahudi, bisa nyanyi lagu Tionghoa, bisa nyanyi lagu Kue kerjaan. Pesantren nyanyi-nyanyi itu kue kerjaan. Mendingan tadi ya, Bu. Ngapain Al-Quran 30 juz. Ngapain hadis. Belajar kitab tafsir. Pulang kerjaan. Nyanyi-nyanyi lagu Yahudi. Pulang kerjaan lagu Cina. Pulang kerjaan nyanyi Blackpink. Pulang kerjaan namanya santri. Karena santri tuh yang diirin akhlak karimah, itu yang diajarkan. Yang banyak boyband di luar negeri itu berakhlak mulia. Enggak. India, bener nggak? Jangan hanya lagu bahasa Arab kalau saya. Sebentar, ini para kiai dan para ustadz kayaknya udah Ampun deh, Bu. mau komentar, jadi tahan dulu ya Iya, Pak Kiai. mungkin satu yang terakhir begini. Saya sangat menyayangkan jika di negara kita ini jadi ribut-ribut, rame-rame mempersoalkan Al Zaitun sekarang. Pertanyaan saya, kenapa tidak dari dulu? Tadi Bapak MU Dari dulu kok udah itu. Tandanya siapa? Saipudin. Dia guru besar itu tuh. Guru besar Al-Zaitun. Sinanya luar biasa tuh Saipudin.
MUI sudah bilang pernah 2003 ada satu fatwa, ada indikasi sesat. Kenapa tidak langsung ditindak? Ini 2023, nunggu 20 tahun. Ya. Nah, kemudian kedua, maaf ya, 2003, Maaf ya, saudara iklan. Pengerjaan. ya, 2003, sekarang 2023. Pak Taufik juga sudah meneliti. Saya jamin pasti itu pendataannya sorry. bagus. Cuma maaf, kalau memang Enggak, saya ada, ingin membantah. Rame-rame Al Zaitun itu udah 4 kali episode. oke, Ya. Tahun 2001, 2002. Tahun 2004 ketika Pilpres Wiranto ke sana. Ya. Tahun 2011 cuci otak yang acara Jakarta Lawyers Club. Nah, belum lagi Gavatar. Ya, Ahmad Musodik. Itu semua Ahmad Musodik itu sama, dia bawa jargon semua agama sama. Ya, Yahudi. Jargon semua agama sama, banyak tapi sesat. Itu aja Pak. Tuh wanita. Yahudi, Islam, Katolik bersatu. Ini aliran nggak bener begini. Ini Indonesia, Mbak. Jadi Mbak itu udah masuk pada wilayah pribadi-pribadi kami. Ya, jangan. Menurut saya ini korban Al Zaitun ini. Iya. Mbak Monik, silakan singkat ya, saja. saya Sebelum ke Bang Egy. bahas boleh gini Ya, ya. Mbak. Mbak, yang namanya Saya tidak toleransi masuk. itu ada batasnya. Jangan Nah. semuanya itu boleh-boleh nggak bisa. Jadi gini, Bisa. Lakum dinukum waliyadin. Itu loh, Mbak. Bu. Koyo. Oh, pernah belajar kok. yang toleransi yang salah, yang menurut Bapak, iya kebablasannya itu di sisi mana? Mereka hanya menyanyikan lagu Yahudi. Sejauh ini ada setiap tahun, setahu saya ada 7.000 santri yang lulus. Anda Dan tuh mereka hanya itu masuk sorry. ke masyarakat. Saya peneliti Asia itu lebih paham. Ya, Anda tuh hanya dibohongi oleh Panji Gumilang. Bayangkan ya. Saya nggak pernah Tahun ketemu Panji Gumilang. 2002 2003 itu terjadi eksodus besar-besaran dan perlawanan terhadap Panji Gumilang. Bayangkan ya, itu para satpam di sana yang disebut dengan Garda Tipmara itu melawan Al Zaitun. Kenapa? Karena terjadi korupsi dari Panji Gumilang. Bongkarkan pakainya. Mengelit apa lagi sekarang lubu. Ngelit apa lagi? Iklan. Maaf ya teman-teman. Ingin beralih karir, jadilah data analis dalam 7 bulan bersama Refocus dan temukan pekerjaan di bidang IT, freelance, kerja remote, Yang kedua, Oke, boleh mereka saya diperlakukan itu seperti binatang kok. Bergantian, Pak Taufik kita Iya, bergantian. kemudian Karena Bang Egy belum bersuara. Mbak Monik, guru-guru yang pada protes. Ya. Mbak Monik, singkat saja. Jadi Silakan. jangan, ya, ini masalah kami Oke, gitu. langsung direspon. Halo, halo. Jadi gini, Halo. Bisa. Anda tidak tahu. Iya, biar direspon dulu, silakan.
dihajar Pak. Nanti lihat nih bagaimana dihajar Pop Egi si wanita ini. Penjilat pasal Yahudi adalah orten. Bang Monik. Sejauh Anda tidak ini tahu, Pak Haji Gumilang, saya punya video. Pak Haji Gumilang lagi ngerayu Kartini, sih ada videonya. Baik, Pak Taufik. Oke, saya Halo. berhenti untuk Orang yang kayak gitu Iya. ada banggakan. Bang Monik silakan. saya Bang Taufik berganti. membanggakan dalam konteks toleransi. Iya, itu toleransi udah berbeda. Toleransi yang kebablasan, Bu. Gak boleh. Toleransi yang kebablasan. Ada koridornya. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah. Itulah konteks toleransi. Jelas kok ada dalilnya umat Islam tuh. Bukan asal bunyi adbun. Saya tidak menemukan Kita berikan contoh. Berbeda nggak bisa. Itu lagu, itu menyangkut peribadatan, bukan sekedar assalamualaikum. Baik Pak nggak Taufik, Mbak bisa. Monik, kita Jadi langsung pindah ke intinya- Bang Egi boleh, karena dari sisi sudut pandang Mbak Monik Oke. menjunjung tinggi toleransi yang didepankan oleh Iya. Jadi Halo, gini, Mbak Monik. itu pandangan kita Mbak Monik. ini adalah negara Muslim terbesar, Oke. dan kita tentu perlu contoh, perlu teladan orang yang mau untuk toleransi terhadap Yahudi, orang yang mau mendukung hubungan diplomatik Ya. atau hubungan dengan Oke. Israel. Nah, contohnya yang mana? Apakah MUI bisa jadi contoh? Anda melanggar Undang-Undang Dasar 45. Negara ini masih negara nih ya masih menentang Israel. Kemarin aja PSSI aja sepak bola aja bubar kok. Tuh. Apa enggak kasihan, Bu? Kami umat Islam masih itu sama Israel, Bu. Bagaimana masjid kami, Masjid Al-Aqsa, yang merupakan tanah wakaf umat Islam, nggak boleh masuk kami ke Masjid Al-Aqsa. Baik warga Palestina yang merupakan penjaga Masjid Al-Aqsa nggak boleh masuk sama Israel. Bagaimana guys ya dibom Baldil Israel? Bagaimana Israel mencaci maki Indonesia di PBB? Apa enggak keterlaluan mereka itu? Paham ya teman-teman? Ngelek. Kita nanti sampai Pop Egi berbicara saja. Anda nggak boleh emang begitu. Baik. Kemlu, Pak Taufik, Bang Pak Egi Taufik. Sujana. saya Bang warga Egi, negara. kita dengarkan dari aspek hukum. Cukup. Iya. Loh, nggak Pak bisa Taufik, dong saya Mbak Monik, dibilang cukup. begitu. Bisa, Baik. Israel tuh no. Kemlu membolehkan loh PSSI, sorry, Ini U20. dasar, Mbak. Tidak ada Konstitusi. undang Ya, kita dasar, berikan tidak ada, Konstitusi. tidak ada. Anda melawan polisi, tangkap. Baik, cukup. Di Pak- konstitusi Pak- kita, di pembukaan itu ada perdamaian dunia, Oke. mendukung perdamaian Sampai di dunia, sana Bang Monik. Terima kasih. Bang Egi mendukung silakan. perdamaian. Menentang penjajahan, Bu. Jangan dipotong. Pokoknya di situ penjajahan di ada dunia udah dihapuskan. Itu poinnya. Saya sekolah 12 tahun aja nggak pernah memotong undang-undang
penjelasan pembukaan ini penjilat saya katakan wanita penjilat. Iya dulu Silakan. dong. Ya. Mendukung Bismillahirrahmanirrahim. perdamaian dunia gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini ada konstruk berpikir yang berkategori ilmiah insya Allah dan konstruk hukum plus moral. Dalam konstruk berpikir ilmiah itu harus dilalui proses objektivitas, sistematis, dan toleran. Tapi pemahaman tolerannya mengacu kepada objektivitas dan sistematis. Jadi walaupun dia anak kecil, tapi objektivitasnya dia benar, dia bisa menjelaskan secara sistematis. Kita yang dewasa toleran ikut dia. Nah, begitu dalam konteks perdebatan kita ini, sepanjang siapapun Monik, Mantap. Pak Egi, lanjut. Pak Egi. kalau dia benar kita toleran. Tapi sayangnya tidak benar gitu loh. Maka toleransinya tidak diberikan. Itu pengertian harus mengacu kepada objektivitas. Nah, sekarang objektivitas kita bahas kesaktian Al-Zaitun. Ya. Nah, kita melihat dalam konteks ajaran Islam, sumber nilai Islam itu Al-Qur'an. Ya, kemudian sunnah Nabi. Yang paling utama itu dua hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan itu Muhammad. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya, saya tidak bermaksud mau mendakwahkan, tetapi ini fakta hukum dan objektivitasnya di situ. Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja semisal dengannya dan Ayo Ten, mana terbuka tuh Ten. Tuh, ke komen komennya di channel ini. Buat satu surah dulu. Ayo, ketanteng lu. ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang Tuhan mulai ketiga. Surah buat ayat kayak Al-Quran. Satu surah kayak Al-Quran. Ayo Ten. Ayo Hali. Om. Lanjut kali itu. Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat 24-nya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Tadi dikatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu omongannya Muhammad, begitu Pak? Hasil penelitian begitu. Maka disebut itu sebagai satu penistaan. Ini yang bicara Allah, Pak Elmi, ya, bukan siapa-siapa. Ada kategori dimasukkan neraka. Allah yang bilang di sini, bukan Egi. Poin pentingnya adalah Al-Zaitun telah melakukan yang sudah diteliti, penodaan agama, penyimpangan dari konteks yang dibenarkan, dan penistaan agama itu sendiri. Nah, ini sudah terjadi, maka konstruknya Poinnya di situ ya Pak Egi. Mantap. Lanjut. bukan lagi perdebatan fatwa dan lain sebagainya. Harusnya polisi bertindak.
Karena ini melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Unsur hukumnya Itu dosen malu-maluin UIN. Mohon maaf ya, itu dosen yang di Catatan Demokrasi seminggu yang lalu. Benar-benar bikin malu UIN ya. Benar bikin malu UIN. Syarif Hidayatullah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosen UIN kok begini Pak? terpenuhi. Terpenuhi 5 tahun sanksinya. Juga undang-undang PNPS ya, nomor 1 tahun 65. Itu tentang penodaan agama. Juga bisa dikaitkan yang terbaru tentang IT karena disebarluaskan. Bahkan dia menyalahkan TikTok tadi, padahal dia sendiri yang ngomong dia komunis, bukan lain-lain orang. Nah, poin pentingnya adalah dalam konstruk hukum. Nah, sekarang hukum, tadi berpikirnya udah objektif kan. Hukum itu berdampingan dengan moral, nggak bisa. Kalau moralnya nggak benar, hukum pasti nggak benar. Apa yang dimaksud moral? Kejujuran, kebenaran, keadilan, itu moral. Moral ini melengkapi menjadi peristiwa hukum. Jika moral terganggu, maka hukumnya pasti nggak benar. Nah, ini kita lihatlah sekarang. Dalam konteks perjalanan Al-Zaitun, kita lihat ada ketidakjujuran, seperti diungkap Pak Taufik tadi. Ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan yang seputar Zaitun juga merasakan dalam perspektif yang disampaikan Taufik tadi. Nah, jika itu benar ada, maka pasti ada pelanggaran hukum. Jadi kita tidak lagi harus bertoleransi gitu loh, Mbak Monik, kepada yang begitu-begitu maksudnya. Mbak Helmi juga. Jijik saya toleransi sama orang kafir hadi sama munafik didik. Jijik benar. Ada beberapa golongan yang kita harus perangi sahabat. Kafir hadi, kedua penjajah, ketiga munafik. Tiga ini yang harus kita perangi. Yang berbahaya nomor 3 nih, munafik. Kenapa? Munafik sangat berbahaya. Mungkin dia satu top sama kita, tapi menjegal kita. Mungkin satu pengajian, tapi dia tidak percaya dengan Al-Quran. Mungkin dia membaca Al-Quran, tapi dia melecehkan Al-Quran. Itu orang-orang munafik. Pak Helmi, dengan hormat ya. Saya juga dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Dosen saya ya di Fakultas Syariah. Jadi saya mengerti bagaimana konstruk berpikir Quran itu, logika Al-Quran itu dengan fakta-fakta yang harus kita bicarakan. Kaitannya dengan Yahudi ada di surat Al-Baqarah ayat 120. Ini Kiai kalau mau ngomong silakan ayatnya ya. Tapi saya kasih tahu aja, buka Al-Baqarah 120. Angkal Yahudi wa Nasara. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang sama kamu sampai kamu ikut maunya mereka. Jelas disebut jadi. Kemudian di ayat Mantap pagi. Bukan percayaan. Jangan berkonsumsi. Bukan dalil. Kayak baik. Pop Egi. Cerdas. Bukan kayak Monik. Gak bawa dalil. Atau ngomong. ayat
berkait dengan Al-Maidah 51. Jangan kamu pilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Jelas semuanya konstruknya itu. Maka di dalam konteks kaitannya dengan moral, keiman juga termasuk bagian di situ. Kita beriman nggak sama ayat-ayat ini? Kalau kita beriman dengan ayat-ayat ini, sudah selesai sebenarnya ini. Tapi persoalan seriusnya yang perlu diperdebatkan lagi tadi, ada orang-orang yang jenderal berpengaruh membackingi, membela. Ini harus dikenain pasal 55 dia. Masih dugaan. Bukan dugaan, orang jelas di TV tadi dia ngomong kok. Ngancem lagi bahkan. Bahkan pernah ngomong siapa yang berani ini. Udah dilaporin ya? Siapanya? Nah, udah dilaporin tuh, Pak. Tapi nggak diproses. Bentar lagi teman-teman. Udah berapa menit ya? We know you're hovering over that button, but we need your help. We have a better button. We promise. Right on time. Not bright enough. Make 'em flash. Still not enough? All right. Nah, udah dilaporin tuh, Pak. Tapi nggak diproses. Juga proses demo kemarin 2 hari. Betapa ada kurang lebih menurut hitungan rasionya itu ada 1.500 polisi yang menjaga. Itu harusnya kalau menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa pasal 13, mestinya polisi memfasilitasi siapa yang mendemo ketemu yang didemo, bukan membrigade makan pakai kawat berduri atau kalau di istana pakai beton sekarang. Itu nggak benar, nggak menjalankan undang-undang tentang unjuk rasa gitu. Oleh karena itulah, saudara-saudara, ini para mahasiswa nih yang punya moral idealisme tinggi. Jadi kita ini dalam penegakan hukum udah amat sangat tidak benar. Kenapa? Karena moralnya tidak benar, yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau moralnya benar, jujur benar, adilnya terjaga, maka penegakan hukum pasti benar. Nah, oleh karena itulah, di dalam kesempatan ini tidak mengurangi hormat dengan siapapun ya. Di sini tolong jujur, Saudara Panji Gumilang. Kalau Anda berani jujur, Anda benar, Anda menyalah-nyalahi MUI, Anda menyatakan dia bohong, padahal Anda yang bohong. Ini mesti harus diproses polisi. Karena penodaan, penyimpangan, penistaan agama telah terjadi. Kenapa? Mantap, betul. Mingkem kan semua. Mingkem, gak ada telepon yang bicara. Karena itu fakta. Fakta itu pahit. Fakta itu pedes. Fakta itu gak enak. Itulah fakta. Gak enak, pahit. Tapi wajib disampaikan. Bukan disembunyikan. Apa pertanyaan seriusnya? Kok belum ada tindakan dari pihak kepolisian Sedang atau proses. kejaksaan? Kalau sedang proses, jangan dihalangin dong demonya. Demonya itu harusnya difasilitasi, ditemukan.
Karena kiai-kiai kita yang dari Banten, dari teman-teman lain yang saya lihat juga berdemo itu sudah jelas dia pesannya untuk supaya dihentikan. Tapi bagi saya ada nilai baiknya Al Zaitun, kemewahan yang ada tadi dan memfasilitasinya untuk belajar itu bagus. Ya nggak usah dibubarkan. Yang persoalan si Panji Gumilang yang dipersoalkan. Jangan kelembagaannya yang dihancurkan. Kita tinggal luruskan dengan baik. Karena udah menjadi aset umat gitu. Ya itulah pikiran saya. Singkat. 10 second masing-masing, Singkat. Bapak durasi Silakan, kita sangat Pak terbatas. Helmi, singkat. Pertama, saya hadir di sini hanya ingin mengatakan bahwa mari kita bawa kasus Zaitun ini ke ranah hukum Ya. dengan polisi sebagai panglima. Karena dia Itu udah saya sampaikan tadi. Iya, silakan, saya Pak setuju. Jadi bukan militer, bukan ormas, juga bukan MUI. Karena semua itu bukanlah penyelenggara negara yang berhak untuk menangani soal hukum. Yang kedua, MUI itu pembuat fatwa. Kalau nggak ada fatwa MUI, Polri nggak bisa nangkap itu orang. Nih, kalau masalah penistaan atau ajaran sesat harus ada fatwa MUI, kemudian Polri menjalankan fatwa MUI ketika gelar perkara penyidikan, penetapkan tersangka. Itu kalau masalah ajaran sesat di Indonesia, saya aja bukan orang hukum tahu masalah ini. Lanjut. izinkan saya membacakan surat Al-Hajj ayat 40. Kalau tadi lagu saja dibolehkan, saya ingin mengatakan bahwa Al-Quranul Karim surat Al-Hajj 40 itu mengatakan bahwa di dalam sinagog itu disebut banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Walaula daf'ullahi nasa ba'du bi ba'din lahuddimat sawami wa biya wa salawat wa masajid yuzkaru fi ismihi katsir. Kalau saja bukan karena Allah tidak menghendaki keganasan satu manusia terhadap manusia yang lain, sudah dihancurkan sinagog-sinagog, biara-biara,